Halo Never Friends, saya mau sharing sedikit tentang salah satu pasien saya, yaitu seorang pasien usia yang cukup muda, 22 tahun, dengan hipertensi yang cukup berat, jadi datang dengan tensi yang hampir 200, dan setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, dia juga mengalami kondisi hipokalemia, yaitu kalium yang rendah. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Hipertensi pada usia muda sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi hipertensi pada usia sekitar 22 tahun yang pertama kali harus dipikirkan itu adalah kondisi hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang memang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Nah, sekarang ada petunjuk lain lagi dari kondisi pasien ini. Jadi selain dia hipertensi yang memang hipertensinya sangat berat, itu salah satu tanda khas pada hipertensi sekunder. Jadi mungkin sedikit saya review ya sebelum saya bahas lagi. Jadi hipertensi sekunder itu ciri-cirinya yang paling utama dia di usia muda. Ya, usia muda itu memang relatif ya, tapi biasanya sekitar 20-an. Tidak ada faktor genetik. Terus tidak ada faktor gaya hidup yang mencolok, misalnya orangnya tidak gemuk, tidak melakukan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi secara overall kelihatannya dia pola hidupnya sehat-sehat saja. Terus biasanya hipertensinya sangat ekstrim, bahkan mencapai lebih dari 200. Itu bisa terjadi, itu khas bahwa itu kemungkinan besar adalah hipertensi sekunder. Lalu tadi ada petunjuk lainnya, yaitu dia juga mengalami hipokalemi. Apa itu hipokalemi? Hipokalemi adalah penurunan kadar kalium di dalam darah. Jadi hipokalemi itu bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama karena adanya kekurangan konsumsi kalium. Tapi rasanya nggak mungkin ya usia muda seperti itu, tidak ada gangguan nutrisi, tidak ada masalah penyakit di saluran cerna. Ya kemungkinan dia sehari-hari konsumsi kaliumnya pasti cukup. Karena kalium itu mudah sekali didapatkan di makanan sehari-hari. Misalnya pada kaldu, kentang, sayur, buah gitu ya. Lalu kemungkinan kedua adanya gangguan pengeluaran atau gangguan pengeluaran dari kencing. Artinya kencingnya sangat berlebihan sampai dia akhirnya kaliumnya terbuang banyak di urinnya. Tapi pada kondisi pasien ini tidak ada masalah di kencingnya atau kita sebut poliuri, kencing yang berlebihan itu enggak ada. Lalu yang kemungkinan ketiga itu adalah terjadi shifting atau berpindahnya kalium yang ada di dalam plasma darah itu masuk ke dalam sel. Nah, ini agak rumit karena banyak sekali hormon atau kondisi yang bisa menyebabkan kalium yang seharusnya itu banyak ada di dalam sel, dia itu tidak keluar ke dalam plasma atau ekstrasel, akhirnya dia terdeteksi rendah dan mungkin di bawah ambang normalnya. Adanya kondisi hipertensi dan hipokalemi ini sangat khas didapatkan pada salah satu penyebab hipertensi sekunder yang disebut Conn syndrome atau suatu hiperaldosteronisme primer, yaitu peningkatan kadar hormon aldosteron yang sifatnya primer. Kalau primer itu artinya meningkat dari sumbernya. Sumbernya di mana? Aldosteron itu dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Biasanya kalau ada sesuatu yang menghasilkan berlebihan hormon di dalam suatu kelenjar, bisa jadi ada tumor di situ atau kita sebutnya tumor adrenal. Jadi pada pasien ini ternyata setelah dilakukan pemeriksaan CT scan perut, ternyata ditemukan memang ada tumor di kelenjar adrenalnya. Jadi ini menjadi dugaan kuat penyebab dari Conn syndrome atau hiperaldosteronisme primer yang dia alami. Karena setelah diperiksa juga kadar aldosteronnya ternyata memang tinggi. Jadi pada pasien ini solusinya adalah diangkat tumornya atau diambil atau dioperasi untuk tumornya. Dan setelah tumor itu diambil, memang benar akhirnya hormon aldosteron itu menurun dan akhirnya tekanan darah atau tensi dari pasien ini menjadi normal hingga sekarang. Take home message dari kisah kali ini adalah Friends, apabila Anda atau mungkin keluarga atau teman Anda dengan usia sekitar 20-an sudah mengalami hipertensi yang sangat tinggi, jangan ragu untuk selalu periksakan ke dokter
konsultan ginjal dan hipertensi untuk dicari jangan-jangan itu adalah hipertensi sekunder. Karena hipertensi sekunder kalau ketemu penyebabnya, maka hipertensinya bisa sembuh total.